Di tengah-tengah kita sudah hadir eh, Ibu Deni Sengke yang akan menyaksikan pergumulan yang dihadapi anaknya Dion Rompas. Ya, Dion mengalami kecelakaan motor dan pastinya juga tidak ketinggalan ada Pak Yance Rompas. Ini satu keluarga boleh hadir di tengah-tengah kita. Baik, kita menyapa mereka terlebih dahulu. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, Pak. Iya, puji Tuhan, kita boleh berjumpa walau belum langsung ya. Nanti satu saat kita ketemu langsung ini. Ini Iya, masih di udara kita berjumpa. Baik, Ibu Dene boleh eh, memperkenalkan diri dan juga pastinya keluarga. Silakan Bu, dan berasal dari mana, sekarang ada di mana nih? Silakan Bu. ya, nama saya Deine Sengge dan suami saya yang Rompas. Ini anak kami Dion Rompas yang sempat mengalami kecelakaan dari eh, depan Bank Paninagoya. Kami berasal dari Manado, sementara Dion bekerja di Batam. Oh ya, jadi ini kisah Dion yang walaupun masih muda sudah merantau, ya, meninggalkan kampung halaman bekerja di Batam, dan peristiwa kecelakaan ini terjadi di Batam ya Bu ya. Iya. Eh itu tanggal berapa Bu kejadian kecelakaan itu Bu? Tanggal 8 Desember pagi, Pak. 8 Desember. Oh, Ya, pagi hari kecelakaannya. ya pagi. Oh, lalu Ibu dengarnya begitu kecelakaan terjadi, Ibu langsung dikasih tahu? Nanti dikasih tahu sorenya, Pak. Oh, Karena kecelakaan waktu pagi sore. waktu dia kecelakaan, nggak ada yang lihat, nggak ada keluarga. Yang nolong nggak kenal sama dia, jadi cuma ditaruh aja di rumah sakit Harapan Bunda terus pergi lagi. Oh, jadi sama yang menolong dibawa Nggak ke rumah kenal. sakit, lalu kemudian yang menolong tinggalkan pergi, Iya, gitu ya. Oh, jadi mungkin data-data didapat dari mungkin surat keterangan yang ada di saku atau bagaimana di dompet barangkali ya, baru enggak bisa. Pak. Ada yang Pertolongan kenal? Tuhan. Terus Hmm. dia kebetulan teman yang di rumah sakit yang perawat itu temannya Dion. Oh, puji Teman Tuhan. kerja dia. Jadi ditelepon sama teman kerjanya, Pak. Oh, iya 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 iya. Ini jadi ibu sama bapak hari itu juga berangkat dari Manado atau besoknya baru berangkat? Besok subuh. Oh, besok subuhnya baru berangkat langsung Manado Batam ya? Ya, Pak. Oh, iya iya iya. Berarti tanggal 9 Desember dua ribu Ya, dua puluh empat Bapak dan Ibu sudah ada di rumah sakit. Ya. ya. Oke. Nah, ini kita bicara soal tindakan medis yang diambil oleh dokter atas Dion ya. Kalau boleh tahu nih, Dion menjalani pengobatan seperti apa di Batam, Bu? Di Batam pada tanggal 9 Desember sekitar jam 8 malam dia dioperasi tindakan pertama. Dan di situ dokter mengatakan bahwa dia untuk sementara batok kepalanya disimpan di perut. Jadi belum langsung dipasang lagi Pak waktu pembersihan otaknya, pendarahan di otak. Hmm. Jadi Nah, operasi operasi pertama ya, kepala dioperasi, kepala batok sama batok perut. kelapa batok kelapanya Batok kepala disimpan di disimpan di perut. perut. Jadi ini perut operasi yang kedua untuk menyimpan, ya. Iya, Jadi ternyata perut kita itu luar biasa ya. Bukan iya, makanan ditaruh di kulkas, batok kepala disimpan di perut. iya, Ini luar biasa nih, ya. Oke, itu yang kedua ya. Pertama iya, di batok kelapa kepala, lalu kemudian yang kedua di perut. Nah, iya, lalu apa lagi yang terjadi kemudian? iya. 7 hari kemudian, kata dokter, dia masih membutuhkan nafas lewat bantuan alat ventilator. Sementara untuk yang di mulut sudah expire, jadi harus Oh, dipindahin lagi ke leher, Pak. Jadi oh, 7 hari kemudian lehernya dibolongin, dioperasi untuk pemasangan trakestomi. iya, iya, iya. Itu yang operasi ketiga.
di lubang di leher ya. Jadi ya Ya. untuk pasang. Oke. Lalu setelah itu tindakan medis apa lagi yang diambil? Setelah itu Pak, eh, sebulan kemudian baru dioperasi lagi patah tulang karena di dekat dada ada yang patah. Jadi dioperasi lagi Pak, bagian dada Oh, kiri. oh, ada pasang pen kah? Iya, ini Pak, Oh, iya iya. kanan kanan. Jadi setelah kepala, terus perut untuk menyimpan batok kepala Ya, tadi, lalu kemudian di leher sini untuk apa? Nafas ya, iya, pernapasan ya. Lalu kemudian operasi di tulang, ya itu tulang Pak. di dekat pundak tadi ya. Itu yang Ya. keempat. Nah, lalu tindakan apa lagi nih, Bu? Sebulan kemudian dioperasi lagi, dikembalikan batok kepalanya Pak. Jadi untuk perut dioperasi lagi karena mengambil itu batok kepala yang disimpan, terus dibalikin lagi ke kepala. Oh, 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 iya. Oke, posisinya berubah. Hmm. Iya, ini jadi yang dialami berikutnya Eh, operasi perut untuk Bentar Pak. mengambil ya. Ya, oke. Untuk ya, ya, operasi yang dijalani berikutnya tadi dikatakan mengambil batok kepala yang ada di perut dan dipasangkan kembali di kepala. Ya, saudara, ini kalau kita dengar secara singkat, ya kelihatannya, tapi kalau menjalani ini luar biasa. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini sangat luar biasa. Kita sambil menunggu narasumber untuk join kembali. Ya, jadi ini satu hal yang sangat luar biasa karena satu kecelakaan lalu lintas, dampak yang terjadi, pengobatan yang terjadi ini luar biasa. Ya, kita lihat dari awal tadi, ya satu persatu yang dijalani dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, dari operasi di kepala, kemudian batok kepala disimpan di perut, kemudian di leher, dilubangi untuk pernapasan karena ada gangguan pernapasan, kemudian di pundak karena tulang ada yang patah, dipasang pen, ya. Kemudian berlanjut dengan operasi selanjutnya di perut diambil lagi batok kepalanya, ditaruh di kepala lagi, ya. Ini tentu satu eh, perjalanan pengobatan yang tidak mudah. Jadi tadi Ibu sampai di pemasangan kembali di kepala, ya di kepala. Apakah ada sesuatu yang terjadi ketika pemasangan itu, Bu? Ya ada Pak. Eh, Setelah pemasangan batok kepala, dia cepat sadar, Oh, cepat langsung bergerak, cepat tahu, cepat dirasa sakitnya. Jadi pas malam itu dia sempat drop lagi Pak. Terus dibawa ke MRI, dan di situ dinyatakan pendarahan lagi di otak. Jadi besoknya sebelum 1 kali 24 jam udah dioperasi lagi kepalanya Pak. waduh. Dioperasi untuk menangani pendarahan itu tadi ya. Iya Pak. Wah, Dion, kamu sudah menjalani operasi yang luar biasa dalam waktu begitu singkat, ya. Jadi kalau saat ini ya orang bisa baku dapat begini, ini anugerah Tuhan yang luar biasa, ya, luar biasa. Ya, boleh dikatakan Dion mendapatkan kesempatan hidup yang kedua yang Tuhan berikan. Ya, ini anugerah Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Ada pendarahan di otak, tapi sekarang Dion cuman masih masalah gangguan suara ya. Jadi Iya Pak. Tinggal kesulitan kemudian suara ya. Mm-mm. Tapi yang lain-lain tidak ada gangguan. Daya ingat sudah mulai kembali. bagus Pak. Daya ingatnya Oke, bagus ya. ya. Itu anugerah loh Dion. Kamu anugerah Tuhan luar biasa loh. Ya, Iya Pak. ada pendarahan di otak, coba apa pemasangan kembali tidak mengganggu memori dan lain sebagainya, ini sangat luar biasa. Tuhan tolong dengan luar biasa. Jadi bersyukurlah, Tuhan sangat sayang dengan luar biasa. Ya, saya percaya ketika mendengar peristiwa kecelakaan ini, hati orang tua mana yang tidak hancur, ya.
Saya percaya begitu banyak tetes air mata mungkin yang sudah ya tercurah di sana. Saya percaya ini yang terjadi dengan bapak dan ibu. Begitu dengar, pasti hati galau sekali. Apalagi anak sematawayang. Ya, saya bisa merasakan bagaimana anak tunggal ini ya, yang terjadi pasti orang tua sangat ini. Ya, waktu bapak ibu berangkat juga dengan hati yang gundah gulana menuju ke Batam. Nah, kalau boleh saya tahu nih, eh, Dion totalnya berada di rumah sakit berapa lama nih? Yang pertama itu Pak, yang operasi pertama itu pas 1 bulan. 1 bulan itu dia dinyatakan harus keluar dari rumah sakit. Jujur waktu itu saya yang belum pernah mengalami sangat kecewa Pak, karena saya pikir dia harus sembuh dulu baru keluar. Tapi kata dokter tidak baik pasien berlama-lama di rumah sakit. Jadi pas 1 bulan itu dia masih aktivitas di tempat tidur, udah harus keluar. Dan saya yang dari Manado nggak tahu apa-apa tentang Batam, sangat-sangat syok benar Pak. Karena saya mau kemana gitu. Tapi itulah Tuhan, Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita puji sangat luar biasa. Jadi pas saya kebingungan mau enggak tahu mau kemana, eh, ada temannya Dion memperkenalkan rumah singgah di Batam, Pak. Oh, Eh, Dan akhirnya kami mendapat tempat tinggal, itulah cara Tuhan menolong kami, sekalipun kami di tengah badai, di tengah masalah yang sangat berat, Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji, jadi Tuhan Yesus menepati janji, walaupun di tengah badai Tuhan Yesus menolong kami dengan cara mengutus orang-orang yang peduli dengan kami, dan memberikan alamat rumah singgah ini, Pak. oh ya. Jadi kalau boleh saya perlihatkan sedikit ini kondisi Dion seperti ini ya, Iya, yang waktu Pak. operasi pertama ya. Iya, Oke. Pak. Ini Iya, baru iya. hari pertama. Oh, iya. Ini pas Operasi. batok kepalanya sudah diangkat ya. Iya, Hmm. makanya ditulis jangan ditekan, Pak, karena Nah, kos. oh ya, ambles Bu kalau ditekan ambles nanti Bu. Iya, Pak. Ini. Jadi eh, setelah 1 bulan harus keluar dan disitulah dipertemukan dengan SOS ya Rumah Bu ya. singgah sahabat orang sakit ya. Oh, iya 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 ini pertemuan yang tidak diduga. Karena Dion pasti sangat membutuhkan bantuan-bantuan pada waktu kondisi Iya, masih Pak. tidak Iya. berdaya. Bantuan apa yang diperlukan Dion pada waktu itu, Bu? Bantuan yang pertama, eh, perawat dia disuruh dokter untuk home care, jadi sediakan perawat di rumah karena untuk merawat ini yang trakestominya kan harus dibersihkan 1 hari 2 kali. Juga lukanya yang di leher itu bekas operasi harus dibersihkan juga dan harus butuh perawat, Pak. Dan tentunya juga tempat tidur yang kayak di rumah sakit itu bisa Ya, naik turun, ya, karena dia belum bisa apa-apa dan kalau diangkat sakit katanya. ya. Anugerah Tuhan yang luar biasa di Batam ada 2 rumah singgah. Iya, Ya, salah satunya Kabil, berikutnya Jodoh. Ya, jadi ini berada di rumah singgah SOS Kabil. Ya. ya. Hmm. Saya Ah, percaya Pak, hmm? cara Tuhan menolong kami juga lebih dari yang doa kita, lebih dari yang kita harapkan kan. Jadi Iya, saya berpikiran tidak ada perawat, tidak ada biaya, akhirnya Tuhan sediakan perawat juga Pak di kantor iya. sama Bu Pakai Dokter. pakai plus bonus dokter ya. Iya, iya ada dokternya, ada perawatnya. Dokter Herlina Oke, Bompa selalu memperhatikan kami kayak oke. keluarga sendiri. Iya. Nah, ini mumpung ada dokternya, ya. Saya mau sedikit ke Ibu Herlina sebagai ya yang menangani rumah singgah SOS Kabil. Shalom, Bu Herlina. Shalom, shalom Pak Setia. Ya, Bu Herlina, bagaimana waktu pertama kali Ibu lihat kondisi dari Dion ini? Ya, kami kalau secara medis juga ya,
eh, cukup berat gitu. Karena datang juga sudah diantar ambulans rumah sakit ya. Jadi kondisinya ini kepala ini nggak ada batoknya, jadi cekung gitu ya. Kita Mm. pikir ini kalaupun sembuh pasti banyak keterbatasan ya, keterbatasan terus berapa lama di tempat tidur tidak ada yang bisa memperkirakan kalau dengan posisi waktu pertama kali dia datang. Nah, itu kita nggak bisa prediksi berapa lama sembuh. Yang Mm-mm. penting kami lakukan yang kami bisa gitu, Pak. Nah, Iya. dia pertama sekali datang nggak bisa apa-apa. Dion tuh hanya semuanya di tempat tidur. Jadi digerakkan pun badan masih kaku waktu masih susah. Mm-mm. Itu kondisi Dion, Pak. Jadi kalau lihat kondisi sekarang, kita bersyukur sekali ya Bu ya. Tuhan luar biasa ya. Iya, luar biasa. Itu semua karena anugerah Tuhan. Karena Amin. mukjizat Tuhan memberikan kesempatan hidup yang kedua. Kayaknya Iya. satu di antara berapa belum tentu loh. Itu rumah sakit dokter yang menangani, yang tidak seiman saja memberikan testimoni Dion untuk pasien yang lain. Dion bisa baring begitu lama, dia bisa tiba-tiba duduk, bisa berdiri, kembali normal seperti semula. Orang nggak tahu kalau Dion tuh mengalami proses yang begitu hebat. Nggak ada seorang pun yang tahu. Nah, tapi kita percaya semua karena Tuhan ini. Amin. Murni Betul. karena Tuhan. Iya. Apalagi bisa berjalan lagi. Ya, Dion sudah ndak pusing-pusing ya. Ndak mabuk laut toh. Sudah bisa jalan dengan baik. Ini luar biasa ya. Luar biasa gitu. Sampai bisa kembali berjalan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi bersyukur Tuhan baik. Dia sangat peduli. Ah, ini rasanya kalau saya tidak ngomong sama ah, Pak Yance kurang klop ini. Ada Pak Yance ini sebagai seorang ayah ini. Pak Yance, bisa kameranya sedikit diputar atau Pak Yance bisa masuk? Ah, Pak Yance, ya, baku dempet sedikit Pak sama Maitua tidak apa-apa Pak. Ya, oke, Pak Yance. eh Ketika Bapak melihat semua peristiwa ini, semua yang terjadi dengan Dion, ya, Bapak pasti sebagai seorang ayah hancur hati pasti. Bukan hanya ibu yang sedih, Bapak pasti juga mengalami yang seperti itu. Dan lihat kondisi Dion saat ini. Dari yang sakit yang tidak berdaya sekarang sudah seperti ini. Bapak mau ngomong apa sama Tuhan? Bapak bisa sampaikan Tuhan aku bersyukur atau bagaimana silakan Pak. Nah, saya bersyukur sekali Tuhan menolong kami. Mm. Pastinya juga dengan rumah singgah sos ya, ada Ibu Ya, Herlina di situ ya yang sudah luar biasa bersama dengan teman-teman boleh memberikan dukungan ya Pak ya. Ya. Jadi Bapak dan sekeluarga boleh tinggal berapa lama ini Pak? Sudah di rumah singgah? Eh, Sudah 4 bulan. oh, sudah 4 bulan di rumah singgah Iya, Kabil. Pak. Ya, ini dalam minggu depan mau pulang ya. Iya, Pak. Ya, Rencana pulang. ya, biar bagaimana juga rindu kembali ke kampung halaman ya. Ah, ah, Ya, ah, ah. Ya, kita sekali lagi bersyukur karena Tuhan tuh luar biasa ya. Tidak pernah kita sangka Dion yang terbaring tidak berdaya, hari ini sudah bisa bangun dari tempat tidur, sudah bisa berjalan. Sebentar lagi sudah bisa bersaksi langsung. amin. Ya, Dion, jangan lupa untuk bersaksi. Terus menerus engkau mengalami Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, ya. Dan ingat juga kalau naik motor jangan main gas, ingat rem juga. Dion, ini kesempatan kedua. Tuhan sangat sayang, Tuhan sangat peduli. Ya, ini luar biasa sekali yang Tuhan berikan. Ah, Dion sudah tidak problem ya untuk nanti naik pesawat segala, tidak ada masalah ya dengan kondisi kesehatannya. Iya, Pak. Sudah Oke. bisa. Oh.
Langsung pesawat atau naik kapal laut ini? Pesawat. Pesawat, Pak. Pesawat ya, supaya nyanda terlalu lama ya. Nanti kalau terlalu lama di tengah ombak, mabok juga ya di tengah ombak itu. Oke, iya. Kita sekali lagi melihat yang kita tidak pernah duga. Dion, kalau boleh, kalau ngomong agak susah ya, Dion bicara sama Mama. Dion pernah berpikir nggak satu saat bisa berjalan seperti sekarang? Tidak pernah berpikir satu saat akan berjalan waktu kecil. Nggak Waktu pernah. itu Pak dia enggak tahu, Pak. Iya, mungkin pada saat itu Dion masih terbaring, dia hanya berpikir, Tuhan, nggak tahu kapan aku bisa berdiri lagi, bisa Ya, berjalan. saya Pak, maaf ya, saya juga Pak waktu itu nggak tahu karena gini Pak, udah 2 bulan lebih mau Hmm. diangkat kata dokter di belajar kasih duduk kan, Mm-mm. mau baring kiri aja nggak bisa, mau baring kanan nggak mau apalagi mau bantu duduk langsung teriak sakit Pak. Oh, Pas 3 bulan itu tiba-tiba dia duduk sendiri Pak, tidak oh, dibantu. oh, luar Duduk biasa ya. sendiri. Nah, habis duduk, tunggu sedikit nggak beberapa menit aja dia langsung berdiri Pak. Ini Tuhan Yesus luar biasa Pak. Ini pasti Tuhan yang beri dia kekuatan Pak. Dia Amin, langsung ya. bisa berdiri sendiri dan untuk jalan memang untuk jalan ada 1 2 hari dipakai Pakai alat kruk bantu ya. yang Hmm. diberikan dokter. Tapi nggak lama langsung jalan sendiri lagi Pak. Ya, Ya, luar biasa. karena Tuhan. Tuhan yang dahsyat memberikan Amin. kekuatan, ya, bukan hanya kesembuhan. Ini kalau saya lihat ini rambut sudah tumbuh, sudah mulai panjang ini Dion. Iya, sudah di dua-dua kali dicukur, Pak. Karena Wow, waktu operasi dicukur lagi kan, ya. yang bukan lalu itu ya. Mm, 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 mm. Ini udah anugerah Tuhan. Nanti Hmm. pulang ke Manado, masa istirahat dulu, ya. Nanti kembali dengan semangat yang baru, bersaksi Jo di gereja, di kampung sana. Ya, kalau Dion punya Tuhan yang dahsyat, ya, punya Tuhan yang luar biasa. Bawa anak-anak muda datang kepada Tuhan. Bawa generasi Dion untuk percaya sungguh sama Tuhan. Ya, Dion mengalami ini semua agar Dion bisa berbicara kepada generasi Dion. Ya, kalau torang ini generasi tua ya Bu ya. Ini generasi di atas 50. Ya, untuk berbicara dengan anak muda mungkin agak sulit. Tapi Dion melalui peristiwa ini Tuhan mau pakai Dion untuk bicara kepada generasi Dion bahwa Dion punya Tuhan yang luar biasa. Ya, bawa generasimu percaya kepada Tuhan. Bawa generasimu mengenal Tuhan dengan sungguh. Ya, ini kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan pernah berhenti menyaksikan Tuhanmu, Tuhan yang hidup. Ya, kalau Dion masih bisa berjalan, saksikan itu. Ya, mungkin nanti di lain kesempatan kalau Dion sudah suaranya sudah kembali, nanti kita lihat ya. Siapa tahu orang bisa ketemu lagi di radio. Nah, Amin. inilah Dion. Sekarang mama yang bicara, papa yang bicara, nanti saatnya Dion bicara. Walaupun sekarang masih sangat sulit ya untuk suara kedengaran. Tidak apa Dion. Suara itu Tuhan berikan kembali kepada Dion untuk memuliakan Tuhan. Ya, Amin. oke. Eh, ayat Alkitab apa yang memberikan kekuatan buat ibu? Ya Pak, waktu saya di ruang tunggu kan diam-diam aja kan saya baca ayat, pas Tuhan kasih saya buka tanpa dipikir-pikir langsung saya buka, saya dapat di Mazmur 107 itu Pak, ayat Mm-mm. 17 sampai 20. Itulah eh, itu ada di bagian saya itu Pak. Saya baca itu benar-benar ada di saya karena jujur saya juga banyak kekurangan, banyak kali menyakiti hati Tuhan Pak, kayak yang di Mazmur 117 107 itu Pak. Tapi Mm-mm. ya Tuhan menolong dengan sesuai dengan yang di 107 ayat 17 itu Pak. Sekalipun kita banyak kekurangan tapi Tuhan masih menolong memberikan kesempatan untuk dia bisa bersama-sama kami keluarga Pak. Ya, pujian apa yang memberkati ibu di tengah Ah,
kesedihan yang dialami karena kondisi Dion ini. Ya, di tengah-tengah pergumulan kami, saya ingat itu lagu yang berkata, yang judulnya mungkin Penolong yang Setia ya Pak. Musim akan selalu berganti. Oh, Bisa saya Tuhan, nyanyikan Pak, karena boleh, saya lagu itu boleh. Pak mengingatkan saya pernah di zona nyaman. Oke, Itu yang membuat Tuhan saya selalu menolong. menyadari. Iya, Bu. Oke, silakan langsung, Bu, karena waktu yang sudah Ya. silakan, Bu. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menjagaku. Dia menyangkutku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Pak. Lagu ini juga saya mengalami di rumah singgah. Saya selalu kenyang dengan firman. Saya selalu kenyang secara jasmani Pak. Karena kami dijamin di rumah singgah ini Pak. Semua karena bantuan dari rumah singgah sahabat orang sakit. Terima Iya. kasih Pak. Ya, Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, peran Rumah Singgah SOS sangat memberkati banyak orang. Dan kalau Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, engkau diberkati, dan engkau ingin berbagi berkat, mendukung Rumah Singgah, bukan hanya di Batam, tapi ada di berbagai kota di Indonesia. Mari dukunglah Rumah Singgah. Jadilah berkat, memberkati mereka yang sedang tidak berdaya karena kondisi sakit mereka. Ya, Ya, semua ya, rumah singgah boleh berjalan sampai saat ini karena anak-anak Tuhan mau peduli dengan mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Baik ya. yang seiman maupun tidak seiman sangat membutuhkan. Dan disitulah kehadiran Rumah Singgah SOS.